wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yaitu tentang menikmati teks cerita sejarah, ya. Adapun di dalam materi teks cerita sejarah, kita akan membahas beberapa kompetensi dasar, ya, yaitu mengidentifikasi informasi, kemudian menganalisis kebahasaan, mengonstruksi nilai-nilai yang ada di dalam teks sejarah, dan menulis cerita sejarah dari novel. Ya. Kita mulai dari mengidentifikasi informasi teks cerita sejarah. Apa sih teks cerita sejarah itu? Yang disebut dengan teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan kejadian di masa lalu yang menjadi awal mula suatu dan punya nilai sejarah. Nah, teks cerita sejarah dapat diidentifikasi melalui struktur, kemudian nilai-nilai, dan hal-hal menarik yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian kita coba melangkah ke mendata informasi dalam teks sejarah. Nah, salah satu contoh teks sejarah adalah novel sejarah. Nah, novel sejarah dapat digolongkan sebagai novel ulang atau rekon, ya. Novel ulang dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu diantaranya rekon faktual, kemudian rekon imajinatif, dan rekon pribadi. Rekon faktual atau informasional adalah novel yang mengandung kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, kemudian rekon imajinatif, dan rekon pribadi. Ya. Nah, kemudian rekon imajinatif yaitu cerita ulang yang memuat pengalaman imajinasi secara detail, ya. Contohnya rekon imajinatif diantaranya adalah cerpen atau cerita pendek, kemudian juga novel, ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu rekon pribadi. Yaitu adalah novel yang mengandung kejadian di mana penulisnya terlibat secara langsung, ya. Itu ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu menentukan hal-hal menarik dalam novel sejarah. Nah, hal menarik yang dapat dikenali dengan cara seperti begini, ya. Yang pertama yaitu membaca cerita dari awal sampai akhir, kemudian menganalisis jalan cerita, dan yang terakhir adalah melakukan pendataan terhadap tokoh dan latar cerita. Nah, kemudian untuk yang ketiga yaitu mengidentifikasi struktur cerita sejarah, ya. Jadi dalam struktur novel sejarah sama dengan struktur novel yang lainnya, ya, yang terdiri atas 6 bagian. Itu diantaranya ada orientasi, ya, kemudian ada pengungkapan peristiwa, kemudian menuju konflik, kemudian komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, di dalam orientasi atau exposition, pengenalan suatu cerita yaitu merupakan pengenalan latar cerita yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan situasi kejadian cerita dalam cerita sejarah. Nah, kemudian di dalam struktur pengungkapan peristiwa ini merupakan urutan sebuah kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Kemudian yang ketiga, menuju konflik, ya, atau rising action, ya. Bagian ini terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh, ya. Jadi semakin bertambah rumit, gitu, ya. Nah, kemudian di dalam struktur komplikasi atau running point atau puncak konflik, yaitu merupakan bagian klimaks, ya, di mana klimaks itu merupakan tahap cerita yang diceritakan puncak dari persinggahan para tokoh. Kemudian di dalam struktur resolusi yaitu atau evaluasi ataupun penyelesaian. Nah, ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak
tersebut ya. Nah, yang terakhir yaitu koda ya, merupakan tahap akhir. Nah, bagian ini merupakan komentar ya, berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita yang berfungsi sebagai penutup di dalam cerita gitu ya. Itu kemudian yang berikutnya yaitu membandingkan teks sejarah dengan novel sejarah ya. Ada perbedaan novel sejarah dan teks sejarah ya, itu diantaranya kalau novel sejarah penuh dengan karakter yang tidak nyata atau fiksi, sementara di dalam teks sejarah tokoh-tokohnya berdasarkan fakta dan data ya. Nah, kemudian novel sejarah memiliki sifat hierarkik, sedangkan di dalam teks sejarah memiliki sifat bertahap ya. Kemudian novel sejarah tidak diisi dengan kejadian yang sebenarnya, tetapi berada dalam imajinasi penulis sendiri saat berada di teks sejarah itu berisi informasi atau cerita nyata dan itu benar-benar terjadi. Ya. Jadi novel sejarah ya termasuk di dalam karya sastra, sedangkan teks sejarah termasuk di dalam jenis karya sastra. Nah, kemudian novel sejarah diperoleh dari cerita atau wawancara yang sebelumnya telah teks sejarah yang telah diperoleh dari data penelitian yang valid dan nyata, gitu, ya. Nah, kemudian, kita menganalisis ya, menganalisis kebahasaan di dalam teks sejarah atau novel sejarah ya. Yaitu diantaranya adalah menggunakan kalimat bermakna lampau, kemudian menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi temporal, kemudian menggunakan kata kerja material, kemudian menggunakan kalimat tidak langsung, kemudian menggunakan kata kerja mental, menggunakan dialog, dan menggunakan kata sifat. Ya. Kemudian makna kias ya yang terdapat dalam teks cerita novel atau sejarah. Penulis novel sejarah menggunakan kata atau frase yang bermakna kias untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya dan untuk memperindah cerita. Contoh kutipan makna kias di antara berikut ya, di antara sebagai berikut. Di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya ibu ratu Rajapati Biksukni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Terpukul hatinya artinya di sini adalah sangat sedih, gitu ya. Nah, kemudian mampukah menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan. Tulang punggung artinya adalah sandaran, sumber kekuatan, ya. Dan berikutnya contoh ya, di sebelahnya Gajah Mada membeku artinya diam saja, gitu ya. Nah, kemudian ya, yang terakhir mengonstruksi nilai-nilai dalam novel sejarah ke dalam teks eksplanasi. Nah, yang pertama, yang sini mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam teks cita sejarah. Yang pertama adalah nilai budaya, kemudian nilai moral, nilai agama, nilai estetis, dan nilai sosial. Nah, kemudian mengaitkan nilai-nilai dalam teks novel sejarah dengan kehidupan sehari-hari. Adapun nilai-nilai dalam novel sejarah yang berlaku dari masa lalu hingga masa kini, misalnya menghormati orang tua atau anak membantu meringankan beban orang tua. Ya. Mungkin itu ya materi yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan kali ini, yaitu di materi teks cerita sejarah. Selamat bertemu kembali pada materi pembelajaran yang akan datang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.